Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Bayojon, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai perkuliahan anatomi tumbuhan. Di mana dalam video ini kita akan perkenalkan dan juga jelaskan bagaimana sistem perkuliahan secara e-learning atau daring selama proses perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Pada video ini kita akan bahas mengenai platform e-learning, kemudian sistem perkuliahan, dan juga ruang lingkup perkuliahan anatomi tumbuhan. Untuk platform e-learning yang digunakan selama perkuliahan anatomi tumbuhan ini berlangsung pada masa pandemi COVID-19, yang utama kita menggunakan Google Classroom, salah satu platform yang disediakan oleh Google ini dalam proses pembelajaran secara e-learning. Di mana untuk Google Classroom ini digunakan sebagai ruang kelas online, tempat informasi berkenaan perkuliahan, tugas, dan kuis ini bagi mahasiswa. Jadi Google Classroom ini merupakan platform utama dalam pelaksanaan e-learning untuk mata kuliah anatomi tumbuhan. Kemudian selain yang utama, kita juga ditunjang oleh beberapa platform. Yang pertama ada YouTube, di mana YouTube ini akan diisi oleh video pembelajaran berisi materi perkuliahan yang dianggap perlu disampaikan untuk membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan serta sebagai media ekspos tugas mahasiswa. Jadi pada YouTube ini nanti sebagai media kita menyediakan video berisi penjelasan tentang materi perkuliahan di mana dalam isinya itu untuk membantu mahasiswa memahami materi yang mereka baca. Sehingga walaupun e-learning, mereka tetap mendapat penjelasan tentang materi yang mereka pelajari. Kemudian penunjang selanjutnya yaitu Discord. Discord ini merupakan platform sebenarnya bukan untuk e-learning, di mana kalau kita baca deskripsinya, Discord itu merupakan media chat untuk komunitas para gamer. Tapi di sini kita akan manfaatkan Discord itu sebagai salah satu uh, penunjang untuk perkuliahan anatomi tumbuhan. Karena di mana untuk Discord ini bisa digunakan dalam pembelajaran dua arah, baik itu secara audio atau juga bisa share presenting atau juga bisa berupa audio visual. Kita bisa digunakan untuk tatap maya, kemudian untuk berinteraksi secara langsung, tapi sifatnya conference, sehingga satu kelas bisa terkumpul di dalam satu room. Kemudian penunjang terakhir ini adalah media blog, di mana media blog ini mungkin untuk penunjang tempat di mana mahasiswa bisa mendownload materi. Ini hanya sebagai backup saja, juga bisa berupa ekspos materi perkuliahan dan juga informasi lain, tapi tetap yang utama itu kita menggunakan Google Classroom. Nah, jadi itu platform learning yang akan digunakan untuk mata kuliah anatomi tumbuhan selama satu semester ke depan. Syarat mahasiswa bisa lulus pada mata kuliah anatomi tumbuhan ini, batas kehadiran minimal mahasiswa untuk pembelajaran daring ini adalah sekurang-kurangnya 75%. Tapi bukan berarti mahasiswa itu memiliki kewajiban untuk tidak hadir sebanyak 25%. Karena nanti untuk kehadiran itu akan memberikan atau mendapat bobot nilai tersendiri, sehingga untuk mahasiswa yang hadirnya full itu akan memiliki nilai yang penuh dari kehadiran. Kemudian untuk tugas itu mutlak harus masuk semua, atau 100% tugas itu masuk baru bisa memenuhi syarat untuk mahasiswa tersebut bisa lulus. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa mengikuti UTS dan juga UAS. Jadi mahasiswa harus mengikuti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Adapun sistem penilaian ini yang sudah disepakati di fakultas untuk fakultas keguruan
dan Ilmu Pendidikan. Sebenarnya untuk mata kuliah yang berpraktikum seperti anatomi tumbuhan, itu normalnya kehadiran 10%, tugas 10%, kemudian praktikum 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Tapi dalam kondisi pandemi, untuk praktikum itu nanti dimasukkan ke dalam tugas. Jadi untuk sistem penilaian anatomi tumbuhan selama pandemi atau dalam posisi daring, mungkin nanti bisa terjadi perubahan ketika kita sudah memulai perkuliahan luring. Tapi sementara dalam pelaksanaan daring, kehadiran itu memiliki bobot 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Jadi mahasiswa bisa menghitung sendiri atau mengkalkulasi nilai akhir dari proses yang mereka jalani untuk sampai ke hasil akhir. Nah, adapun untuk ruang lingkup perkuliahan atau materi perkuliahan yang akan kita bahas satu semester ke depan, di mana untuk perkuliahan anatomi tumbuhan, kalau kita kembali ke perkuliahan sebelumnya, yaitu morfologi tumbuhan, di sini ada kemiripan, di mana morfologi dan anatomi itu bicara tentang struktur. Cuman bedanya untuk morfologi itu adalah struktur luar yang bisa kita amati secara langsung, sedangkan untuk perkuliahan anatomi tumbuhan kita bicara mengenai struktur dalam, sehingga untuk mempelajarinya kita memerlukan adanya sayatan, kemudian juga perlukan adanya alat bantu seperti mikroskop dan lain sebagainya. Nah, jadi perkuliahan anatomi tumbuhan ini kita akan mengkaji materi tentang struktur dalam penyusun organisme tumbuhan, karena kita bicara tentang anatomi tumbuhan. Di dalamnya meliputi sel, jaringan, dan juga organ. Di mana untuk sel tumbuhan, kita akan bicara mengenai konsep selnya, seperti apa, kemudian komponen protoplasma dan juga komponen non-protoplasma. Jadi sel itu terdiri dari komponen yang hidup atau komponen yang menandakan bahwa sel itu hidup, yang kita sebut sebagai komponen protoplasma, kemudian juga komponen tidak hidup atau komponen non-protoplasma. Jadi sel ini terdiri dari komponen hidup dan komponen tidak hidup. Kemudian selanjutnya ada hal yang menjadi khas daripada tumbuhan, di mana kita ketahui bahwa bagian yang menjadi pembeda antara tumbuhan dan hewan pada bagian sel adalah keberadaan dari dinding sel. Nah, jadi pada dinding sel kita akan mempelajari struktur dari dinding sel. Jadi kita akan lihat bagaimana komponen penyusun dari dinding sel, kemudian juga bagaimana dinding sel itu berkembang dari yang tadinya primitif kemudian menjadi dinding sel yang seutuhnya. Kemudian juga kita akan mempelajari noktah-noktah yang ada di dinding sel. Kemudian untuk sel kita selesai, lanjut ke bagian jaringan. Di mana untuk jaringan itu sendiri kita ketahui ada dua jenis, yaitu jaringan muda dan jaringan dewasa. Untuk jaringan muda atau disebut juga sebagai jaringan meristem, kita akan mempelajari bagaimana jaringan meristem itu berdasarkan letaknya, kemudian juga meristem berdasarkan taraf perkembangan munculnya meristem. Kalau meristem berdasarkan letak, kita ketahui ada meristem apikal, kemudian meristem interkalar, dan meristem lateral. Sedangkan untuk berdasarkan taraf perkembangan, meristem ini terdapat dua jenis, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian selain jaringan muda, ada jaringan dewasa. Ini meliputi jaringan dasar, kemudian jaringan pelindung, jaringan mekanik, dan juga jaringan pengangkut dan jaringan sekretorik. Untuk jaringan dasar, nanti kita akan bicara mengenai parenkim. Kemudian jaringan pelindung, kita akan bicara mengenai epidermis dan juga derivat-derivatnya. Kemudian untuk jaringan mekanik atau penunjang atau penguat, maka di sana kita akan bicara mengenai jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Kemudian untuk jaringan pengangkut, ini jaringan yang sudah tidak asing, karena kita akan bicara tentang silem dan juga flem. Bagaimana pengangkutan
air dari tanah yang diserap oleh akar itu disampaikan ke bagian-bagian lain daripada tumbuhan, terutama kepada daun, sebagai nanti proses fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis nanti akan dibagikan ke organ lain itu melalui floem. Kemudian jaringan yang terakhir yaitu jaringan sekretori. Jaringan ini akan berbicara atau kita akan bahas mengenai jaringan-jaringan yang berhubungan dengan proses pengeluaran yang terjadi di dalam tumbuhan, di mana nanti kita akan belajar mengenai rekresi, ekresi, dan juga sekresi. Dan nanti kita akan bedakan tiganya, beda dari rekresi, ekresi, dan sekresi pada saat pembahasan mengenai jaringan sekretori. Kemudian setelah kita selesai mempelajari sel, jaringan, maka semuanya akan kita bahas ulang di setiap bagian daripada organ, baik itu organ akar, batang, daun, bunga, buah, maupun biji. Nah, jadi itu penjelasan mengenai sistem perkuliahan learning dari anatomi tumbuhan selama pandemi COVID-19. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.